Sudah Mas ya? Nah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala man huwa afsahul Arabi wal ajami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabihi Iqtida' as-siratal mustaqim fa innal lisanal arabi syi'arul islami wa ahlihi. Ya. Wa qala i'lam anna i'tiyadal lughah yu'athiru fil aqli wal khuluqi wad dini ta'thiran qawiyyan bayyinan wa yu'athiru aidan fi mushabahati sadri hadhihi al ummah minas sahabati wa tabi'in wa musyabahatihim wa musyabahatihim tazidul aqlu wa dinu wal khuluqu wa aidan fa inna nafsal lughatal arabiyyata minad din wa ma'rifatuha fardun wajibun fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Wa qala al-'alama Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, fa talibul ilmi lahu sya'nun 'azim wa ahlul ilmi hum al-khulasah fi hadzal wujud fa 'alaihim minal wajibati war ri'ayati ma laysa 'ala ghairihim. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fa ahlul ilmi ru'atun wa hudatun fa 'alaihim an ya'nu bi ra'iyatihim fa inna syu'uba aw asy-syu'ubu ra'iyatun lahum fa 'alaihim an ya'nu bi hadhihi ra'iyah. Sebagaimana yang Syekhul Islam jelaskan bahwasanya syiar kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama, beriman, tentu adalah dimulai dari bagaimana cara kita berkomunikasi, ya. Dan komunikasinya para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan bahasa Arab. Maka sebuah syiar, terutama dalam hal komunikasi ataupun dalam memahami agama, tentunya yang paling wajib adalah bagaimana kita belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bukan sekedar bahasa. Bahasa Arab ini adalah sebuah hal yang sangat berdampak terhadap akal kita, agama kita, dan akhlak kita. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita saksikan, jika orang suka terhadap suatu hal, suatu kaum, dia pasti akan terpancing untuk belajar bahasa tersebut dan menirukan gaya-gaya orang-orang dan bahasa-bahasa orang yang dicintainya atau kaum yang digandrunginya. Komunitas yang dia ikuti, pasti dia akan follow, dia akan cerita dengan, dia akan coba ikuti, dia akan coba praktekkan, dia akan coba cari tahu apa artinya, dia akan keren, merasa keren sekali pokoknya kalau dia bisa melakukan hal itu. Maka persepsi yang harus kita bangun terutama dalam mengampu muhadatsah adalah pertama dari kita. Jadi kita harus yakin, benar-benar yakin ini adalah bahasa terbaik, ya. Dan ini sering kami sampaikan, ya. Ini adalah bahasa yang digunakan para sahabat. Pokoknya bahasa paling keren sedunia itu bahasa Arab. Paling lengkap, paling menjelaskan makna, dan paling bisa sampai ke hati, paling bisa merubah, paling berkah, itu bahasa Arab. Itu yang harus kita yakini sama-sama. Dan yang akan kita giring adalah, teman-teman semuanya, dari bahasa ini kita giring kecintaan mereka kepada para sahabat. Karena apa? Ya mohon maaf. Ya kalau kita umpamanya di dunia ya laki-laki itu pasti seneng banget pemain bola itu. Ya rata-rata seneng pemain bola. Nah, masalahnya adalah kadang kita menyukai atau menggandrungi sosok pemain bola itu jauh daripada kita menggandrungi sahabat. Dampaknya apa? Dampaknya adalah akhlak, kemudian model, cara hidup,
cara beragama dalam hal yang sederhana, ya, itu otomatis mau nggak mau akan kegiring. As-sahibu sahib, ya, sahabat itu menarik, ya. Makanya itu yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman di halaqah kita. Kita harus punya kecintaan, kecenderungan, dan sebuah himmah yang besar untuk kita bisa meniru para sahabat, dan kita bisa cinta mengikuti mereka dari segala aspek. Dan salah satu aspek yang paling sering orang ikuti yaitu bahasa, ya, hal yang paling sering orang ikuti itu bahasa. Orang yang suka Jepang, ya, kartunya segala macam, pasti tidak akan berusaha mengucap bahasa Jepang. Orang yang suka drama Korea pasti juga seneng, dia keren, merasa hebat mengucap bahasa Korea, ya. Orang yang suka dengan fashion Prancis, ya, itu juga mereka seneng itu, sebut-sebut merek Prancis, bahasa Prancis, sapa-sapaan dalam bahasa Prancis, ya, dan yang lain sebagainya. Bahasa Inggris tentunya, apalagi yang katanya menguasai dunia sekarang, ya. Padahal itu anak baru, ya, baru lahir sekitar nggak nyampe dari 5 abad, 5 atau 6 abad. Maka teman-teman yang kita tanamkan adalah ini ibadah, i'tiyad, ya, i'tiyad lughah untuk musyabahah kepada para sahabat ridwanullahu alaihim. Dan tentunya nilai yang ingin kita serap juga, kita harus yakini bahwasanya adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz dalam Al-Ilmu yang kita pelajari semuanya, ya, kita ini punya halaqah, ya. Jadi kita ini bukan hanya pengajar. Kita ini bukan hanya cuman bacain buku muhadatsah, ya, atau cuman bacain khiwar sama bacain nas, bukan. Jadi santri-santri di halaqah kita itu rakyat kita, ya, karena kita dituntut. Kenapa? Karena kita sudah menguasai satu bidang, atau paling tidak kita sedang berproses untuk bisa menguasai satu bidang. Kita bisa, ya, maka kita dituntut untuk kita bisa mengajarkan dan memberikan manfaat. Karena ahlul ilm itu khulasatu hadzal wujud, ya, intisari kehidupan, ya, kata Syekh bin Baz kan. Maka mereka punya sebuah riayah sama sebuah kewajiban yang nggak dimiliki oleh orang-orang biasa. Contoh, kalau orang-orang di halaqah itu santri-santri, ya, kalau piket masa capek izin gitu. Kalau pengajar standarnya nggak bisa begitu, ya. Artinya kalau sudah mengajar tentu dia akan dicontoh. Maka secapek-capek apapun, ya, alhamdulillah sih teman-teman yang anak saksikan kalau di Putra itu habis ronda malam, ya, alhamdulillah paginya masih ngajar. Dan memang harus seperti itu. Ya, kenapa? Ya, karena kita udah punya kewajiban sama riayah kita, level kita udah berbeda. Itu harus kita yakini. Karena kita ini akan dicontoh dan dijadikan role model, qudwah sama teman-teman kita di halaqah. Contoh, pepatah sering mengatakan, ya, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kita izin karena ada uzur, oh, murid bakal goib tanpa ada uzur. Udah itu memang begitu. Kita ada uzur yang mungkin kita kalau masih Allah tolong, umpamanya masih bisa masuk nih, tapi kita mengambil uzur tersebut, ya, lihat aja keadilan Allah itu berjalan. Kita seperti apa, maka teman-teman kita di halaqah, ya, akan kurang lebih seperti apa, ya, Allah kasih seperti itu, ya. Makanya sebenarnya sih kita nggak usah ambil pusing, ya. Artinya keadilan Allah itu terus berjalan. Kalau kita rajin, jadi kasih teman-teman di halaqah yang rajin, santri-santri yang rajin, hatta nanti kita mengajar, ya. Ya, kalau kita seperti itu, umpamanya dengan manhaj, ya, sohibul a'dzar, ada uzur diambil, apalagi nggak ada uzur, tapi mengambil uzur, ya, mohon maaf, mungkin kita akan dikasih orang-orang yang suka uzur juga. Dan itu keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka sekali lagi teman-teman, itu adalah rakyat kita. Makanya kenapa di muhadatsah ini yang mengumpulkan dana adalah pengampu, kemudian yang ngurusi lomba juga pengampu, yang ngurusi acara juga pengampu, yang mengkoordinir pembelian kitab itu pengampu, ya, karena pengampu itu adalah ro'in. Dan teman-teman di halaqahnya itu, santri-santri di halaqah itu ro'iyah, rakyatnya. Dan kata Ustadz, kalau ahlul ilm itu pembawa amanah ilmu, ya, harus mau ngurusin orang.
Kalau nggak mau ngurusin orang, dipertanyakan ilmunya bermanfaat atau tidak. Karena semakin ilmu itu bermanfaat, pasti dampaknya adalah ada sebuah manfaat yang terjadi di tengah-tengah manusia sekitar dia. Ya, contoh semakin tinggi iman seseorang Abu Bakar, ya pasti manfaatnya besar. Ya. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dampaknya besar satu negara. Ya orang-orang pembawa mana ilmu itu dituntut memang itu muhasabah besar buat kita ya. Artinya kalau kita malas ngurus orang, kita malas untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ya mohon maaf gitu, mungkin kita harus banyak muhasabah. Ya karena kita punya ro'iyah, apalagi ini sesuatu hal yang memang sudah diprogramkan dan kita sudah ada tanggung jawab di situ. Kita punya rakyat yang harus diurus, kita punya santri-santri, teman-teman yang perlu kita perhatikan. Contoh kenapa teman-teman, salah satu kenapa kita pengampu-pengampu itu yang harus narikin uang halakoh. Biar kita juga tahu keadaan halakoh-halakoh kita. Contoh di satu halakoh, ada santri nggak ngumpulin kitab. Maka kita jangan bilang, Mas, yang ngumpulin 5, yang belum 2, dia nggak mau ngumpulin. Tapi kita nggak terpancing loh, kenapa dia nggak mau ngumpulin ya? Apa dia nggak punya uang? Apa jangan-jangan jajannya sebulan 50.000, habis buat beli sabun? Kan itu perlu digali. Karena kan Ana sering bilang ke bagian kitab itu, ya, ini Fulan gak nyetak, siapa belum cetak? Fulan. Ana coba datangi beberapa. Antum kenapa gak nyetak? Gak punya duit, Mas. Oh, besok antum ambil kitab langsung ke dia ya. Bilang dari Ana, antum langsung ambil aja. Nanti biar kita yang nanggung biayanya. Tapi tolong masuk. Alhamdulillah setelah itu orangnya masuk halakoh. Yang sebelumnya goib-goib. Artinya hal ini juga bisa dijadikan sebagai sarana mentarbiyah kita, terutama ya, latihan kita pribadi dan teman-teman santri-santri di halakoh kita. Ada santri yang lain lagi. Siapa yang belum ngumpulin duit? Ana tanya ke bagian kitab atau ke pengampunya, Ana agak lupa itu. Fulan Mas, fulan. Oke, coba Ana datangi. Ana datangi. Antum kenapa kok nggak beli kitab? Kata bapak Ana nggak usah, Mas, nanti nyetak sendiri di fotokopi. Tak bilang, coba ente cetak, ente bakal bayar lebih besar daripada iuran. Coba aja silakan cetak, tak bilang. Tak bilang begitu. Ya Ana nggak ambil pusing. Itu juga hasilnya lebih jelek, ya, hitam putih. Itu juga mungkin nggak bisa dibundel seperti ini. Kan kita cetaknya banyak. Kalau cetak banyak kan kosnya lebih murah. Terus kita juga langganan, kita nawar. Artinya ya kita bakal tahu gitu loh teman-teman, kalau kita memahami posisi kita ini bukan hanya sekedar membacakan hiwar dan mengajarkan mufrodat, bukan. Kita juga latihan untuk ngurusin orang. Dan itu adalah salah satu ciri khas di madrasah ini ya, murid-muridnya Ustadz Al-Walid ya Satabuisi hafidhullah ta'ala. Maka kalau kita malas ngumpulin uang kitab segala macam ya mungkin kita perlu banyak melihat beliau ya, gimana beliau aja ranjang, bikinin sendiri santri, kemudian apa-apa diurus sendiri, keuangan juga modelnya beliau. Kita di kepengasuhan itu, wah beliau berapa kali bikinin modal, kalian nggak bisa-bisa, sini, gini, kerjakan. Ya beliau bikin tuh turun tangan, bikinin sampelnya seperti apa. Ya kemudian masalah ya kan banyak hal ya, mungkin teman-teman yang lama di sini kan lebih menyaksikan, tapi itu sedikit jangan saksikan ya. Dari Al-Walid itu mau banget gitu loh. Jadi kita punya ilmu nih, ya kita harus punya manfaat yang besar. Ya, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihin nasu fidz dzulumat. Ya orang juga harusnya menerima sinar ilmu itu, cahaya ilmu itu, kalau memang ilmu kita bermanfaat. Maka sekali lagi mindset teman-teman, 2 prinsip besar tadi ya. Yang pertama adalah kita harus punya jiwa pengen musyabahah, ya kita pengen jadi fans fanatiknya para sahabat, bukan secara personal ya, sahabat terlepas dari kesalahan, maksudnya secara satu jail, satu generasi. Kemudian yang kedua, kita punya prinsip kita ini adalah ro'in dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita punya rakyat yang harus diurus. Makanya Ana juga ke teman-teman itu, maksudnya Ana nggak ambil pusing. Ada yang mau ngajar, ada yang mau nggak ngajar, ya insya Allah itu hikmahnya Allah. Siapa yang mau ngajar, siapa yang Allah pilih ya. Ya siapa yang mau ngajar, Ana tata, Ana pilih, coba Ana kita plotkan, coba kita ajak kerjasama, kita belajar sama-sama, maju sama-sama. Kalau ada yang berhalangan dan
mungkin merasa tidak berkenan, ya kita tidak pernah memaksa dari dulu gitu. Hatta yang bantu muhadatsah ini kan siapapun tim yang terkait, sampai tim yang tukang ketik, tukang bikin absen segala macam, Mas, ana muhadatsah gimana? Ya terserah ente masih mau apa enggak? Ana sih nggak pernah memaksa gitu. Kalau antum nggak mau ya ana kerjain, walaupun nanti agak lama, tapi ya ala kulli hal ya tinggal siapa aja yang Allah masih istakmalah. Kalau ana sih prinsipnya simple. Kan kalau Allah cinta suatu kaum, idza habba qauman istakmalah, Allah akan pakai dia. Ya, pakai untuk beramal soleh, pakai untuk nolong agamanya Allah. Nah, kalau kita udah nggak dikasih taufik, sebuah kesempatan beramal soleh, ya kita banyak muhasabah. Mungkin Allah udah nggak ahabba itu dicabut. Makanya pas ana dicemplungin ke muhadatsah, dijorokin, ya ana salah satu hal yang masih membuat ana pengen berlanjut itu, ya walaupun dengan keadaan yang seperti tadi, ya mungkin ya alhamdulillah, mungkin semoga ini jadi wasilah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman sebelum kita mulai tentang metodologi. Dan kita masuk ke sesi selanjutnya adalah metodologi pembelajaran khusus. Ya, gimana secara teknis rinci kita dalam menyampaikan materi ini di halaqah kita. Kenapa teman-teman? Karena pertama adalah ada beberapa pertanyaan, ya apalagi di awal-awal kita menerapkan metode yang baru ini ya, kurikulum yang baru. Mas gimana mas cara ngajarnya mas? Mas gimana? Maksudnya ini cara menyampaikannya seperti apa? Mungkin ada waktu kita buat sharing-sharing. Ada yang minta juga, mungkin para pengajar harus disatukan, dikumpulkan untuk kita sama-sama biar seragam cara mengajarnya, yaitu semua hasil adalah dari saran-saran dan beliau semuanya. Dan kita nggak tahu ya siapa yang Allah kasih pahala lebih banyak. Kan bukan berarti orang yang kelihatan secara zahir berbuat lebih banyak Allah kasih pahala lebih banyak. Bisa jadi mafatihul khair itu yang Allah kasih bagian lebih banyak, ya karena mereka lebih ikhlas. Seperti Ustaz Jumadi ya, Mas, materi muhadatsah kan awal-awal kita cuma kertas ya. Awal-awal transisi itu kan kita kertas. Terus coba nih kita ajarin nih pada 1 bulan ini, Mas kenapa kok materinya nggak dibikin satu kitab, satu bundel, dikasih sampul biar bagus. Masya Allah, anak jadi punya ide. Oh ya kenapa nggak seperti itu ya? Jadi kita bikin gini, sekalian kita bikin materinya, selain kita bikin wadahnya. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Kan beliau juga usul, Mas kenapa kok pengajar ini nggak disamakan aja satu cara mengajarnya biar sama, biar ini. Ya udah, anak pas itu anak udah mulai nyusun sebenarnya, tapi anak tambah semangat lagi. Alhamdulillah ada nasihat dari beliau untuk bisa membuat seperti ini agar metode mengajarnya sama. Anak tulis lagi tuh, ya di sela-sela segala macam kegiatan anak ya, duduk berdiri ataupun yang lain sebagainya, ya coba aja tak ketik-ketik sambil jual susu, sambil apa, ya coba tak pikir, ngetik segala macam, anak lihat lagi referensi rujukannya di kantor dimanapun itu, ya anak lengkapi. Alhamdulillah, bi'aunillah, ya Allah berikan kemudahan sebelum Ramadan ini sudah selesai. Dan untuk penyeragaman metode itu kita maksudkan adalah agar sistem muhadatsah yang berjalan dari mubtadi sampai muntahi itu berjalan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai nanti di halaqah M itu semuanya lolos ke mutawasid lancar, tapi di halaqah Z itu semuanya ya mungkin masuk ke mutawasid, tapi caranya berbeda. Nanti hasilnya kan berbeda. Karena apa? Karena gini teman-teman. Karena sebenarnya dari mubtadi ini kita udah proyeksikan, kita udah siapkan dia buat ngajar. Jadi dia harus menyerap nih cara mengajar kita, cara menyampaikan materi kita, itu mereka harus menyerap agar sama, ya. Maka jangan sampai afwan teman-teman, ada perbedaan ya. Contoh, ada khiwar, ada nas, itu cara menyampaikannya harus sama. Ya, agar apa tadi? Agar mereka nanti saat menyampaikan materi juga sama. Sehingga kita nggak perlu ada pertemuan seperti ini karena mereka sudah melalui perjalanan yang sama. Mungkin pertemuan seperti ini hanya dijadikan pengingat tujuannya apa, latar belakang, motivasi, pendorong untuk di awal tahun. Baik. Metodologi pembelajaran secara umum ada 2.
Ya, ada yang untuk metode asasiyah, dan ini benar-benar teman-teman kita harus kuasai ya. Kemudian mawad idhofiyah. Mawad asasiyah itu, ini Mas, ada berapa Mas? Ada berapa jenis kalau mawad asasiyah itu? 3 apa 4? 3 ya. Yang pertama khiwar, kedua mufrodat, ketiga nas. Ya, 3 itu. Loh Mas, kan mawad asasiyah di modul ada 4. Nah, gimana? Hah? Yang terakhir hiwar juga. Di dars ke-7 itu kan hiwar. Coba mawad asasiyah ada di dars berapa aja? 1. Berapa? Dars 1? 5. Dars berapa aja mawad asasiyah? Terus? Nah, bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Itu mawad asasiyah. Dan metodenya sekali lagi ini paling harus kita tekankan. Kenapa? Karena akan banyak memakai metode istima' dan kalam. Ya, di mawad asasiyah ini. Kemudian di tadribat, mawad idhofi, itu nanti akan banyak memakai metode qiraah dan kitabah. Ya, qiraah dan kitabah. Walaupun nanti ada maharoh kalam juga di situ. Ya, dan istima' juga. Karena nanti gantinya video di program yang lalu itu akan ada fahmul masmu' teman-teman. Jadi mubtadi kumpul sama mubtadi, mutawasid kumpul sama mutawasid, semuanya mendengarkan dari audio. Dan materinya ada di situ, mungkin bisa dilihat nanti di kitab yang terbaru ya. Ada gambar segala macam. Itu untuk di fahmul masmu', mereka mendengar. Nah, kemudian mawad idhofi yang selanjutnya adalah murojaah pada satu wahdah dars ke-8. Yaitu juga bagaimana caranya, kan kita kemarin sangat belum seragam sekali. Kemudian musabaqah ilmiah ini mungkin kita rapat tiap bulan ya, lebih terstandarkan. Nah, terus perlu catatannya adalah materi-materi yang tadi itu disampaikan dengan metode yang standar. Mas, berarti kaku harus gini banget ya? Enggak juga. Ya, jadi silakan teman-teman berkembang, improvisasi, tapi nggak keluar dari standar yang ditetapkan. Contoh, nanti kita akan bahas ya. Kita masuk ke khiwar. Ta'limul khiwar. Ada berapa tahap? Teman-teman, ada berapa tahap di khiwar? Ada 6 ya. Ini kira-kira pakai metode apa saja dari 4 tadi tentang metode yang umum? Ya, istima' sama kalam. Ya, 2 itu. Paling banyak 2 itu, karena ini khiwar. Nah, bukan tadribat. Nah, kaitannya yang tadi, kita boleh nggak harus begini. Ikuti dulu standarnya, baru silakan untuk berimprovisasi, ya, mengembangkan pembelajaran di halaqah. Seperti apa itu? Yang pertama, istima', kutub muglaqah. Ya, istami' jayidan thumma qra'il hiwar amama talamid. Ya. Jadi antum bilang aglikul kutub. Kita datang itu sebelum khiwar, itu semuanya harus tutup buku. Aglikul kutub. Nah, aglik. Contohnya kan seperti itu. Nah, dari situ kan ada istima' juga. Istima' yang lain apa itu? Mufrodat, aglikul kutub. Itu ingin kita tanamkan juga. Jadi teman-teman untuk di halaqah itu jangan minder ya untuk ngomong bahasa Arab. Insya Allah teman-teman di halaqah itu nggak lebih ngerti dari kita ya. Udah disetting seperti itu ya. Jadi antum yang di mubtadi ya insya Allah antum lebih atas dari itu. Yang di mutawasid insya Allah antum lebih menguasai. Sama yang di muntahi juga insya Allah. Pokoknya pede aja. Insya Allah mereka nggak ngerti. Jadi jangan lu pede aja, udah ngomong aja. Karena gini teman-teman, kalau anak sendiri pas ngajar itu anak punya prinsip, anak ngajar itu tujuan besar adalah anak belajar ngomong bahasa Arab. Itu tujuan besarnya. Yang kedua ya berbagi sharing tentang bahasa Arab. Jadi memang itu adalah medan kita dan sarana kita untuk belajar bahasa Arab. Pertama, aglikul kutub. Ya, aglikul kutub. Jadi kita pakai
simulasi kecil-kecilan ya teman-teman ya. Nanti ana bilang, yang pertama, nanti setelah ana bacakan semuanya. Kemudian adalah al-fahmu, pemahaman. Nah, saat pemahaman ini, al-kutub maftuhah, kutub dibuka. Kemudian kita bilang, unzur wastami'. Nah, ini ada istimak juga nih. Santri baru kalau sering diulang ini, insya Allah ngerti. Jangan diterjemahin. Ya. Unzur, ini terserahlah tunjuk mata atau tunjuk mata dia, ya asal jangan dicolok gitu. Unzur, iftah. Itu dulu orang-orang ngajar seperti itu kepada orang-orang yang belum belajar bahasa Arab. Insya Allah mereka paham lah, manusia tuh pinter kok. Ya kita nggak usah meragukan kecerdasan manusia. Ana punya teman orang Perancis, ya, insya Allah ya. Beliau namanya Abdul Karim. Si Karim ini, dia kan dulu mantan atlet ya, atlet Muay Thai. Itu datang dari Prancis ke Thailand, mau latihan. Anak diceritain begitu. Yang Anak pikirkan itu, dia kan orang Prancis. Ngomong bahasa Arab gak bisa. Bahasa Inggris gak ngerti. Bahasa Thailand apalagi. Terus dia hidupnya bagaimana? Anak mikir gitu. Gimana orang ini bisa hidup ya? Ngerti instruksi pelatihnya segala macem, tapi ya dia hidup gitu. Tak tanya pas dia udah belajar sedikit bahasa Arab kan pas di Jakarta itu, akhi kaifa tata'amal wa tatakallam hunak, ya? Gimana caranya antum itu? Sahal akhi sahal, amshi semanaku. Dia ngerti gitu orang, lima gitu. Terus naik taksi segala macam, yaudah kemana? Mungkin ditunjukin HP-nya atau dia bilang sebuah kata, umpamanya di gym ini segala macam, udah simple aja. Berapa? Kasih aja duit, nanti dikembaliin, kalau kurang rogoh lagi. Artinya manusia kan beradaptasi teman-teman, dan itu kalau praktek kayak gitu akan cepat sekali. Jadi nggak usah buru-buru nerjemahin kosakata, kecuali kelihatan muka-mukanya udah pada frustasi. Udah pada males gitu. Ayo unzur, lihat ya, sekali dua kali aja. Setelah itu baru nanti antum kasih unzur wastami lagi. Itu yang kedua. Kemudian iqra ibaratul ula wa wadih dzalika bi syarhi wal isyarati wal harakati tamtsiliyah. Dijelasin tuh isi hiwarnya teman-teman. Dijelasin disyarah, kemudian dikasih isyarat, tunjuk sana, tunjuk sini, kasih barang, kasih benda kalau perlu. Kemudian kita bergerak juga kalau perlu kita gerak. Jangan malu-malu ya berdiri di halakoh untuk praktek segala itu. Insya Allah ajruhu indallah ya. Jadi biarlah orang melihat apa yang mereka lihat. Tapi perjuangan kita di situ. Tunjuk gerak segala macam, ungkapkan dengan apapun itu. Poinnya adalah wala talja ila tarjamah bilugati talamid ila inda daruratil masah. Ya. Pokoknya jangan sampai buru-buru nerjemahin kecuali ada keadaan yang gawat darurat. Ya. Bener-bener harus diterjemahin baru silakan terjemahkan. Sekali lagi ya, bener-bener keadaan yang sangat-sangat darurat. Karena mereka nggak akan belajar kalau cuman mereka kosakata terjemah. Mereka nggak mikir gitu. Ini tuh apa? Maksudnya tuh apa? Jadi nggak ada muamalah informasi di situ. Dan komunikasinya nggak hidup. Hanya sebatas hafalan aja. Nah, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah diulang rame-rame. Perhatikan teman-teman, yang dalam tanda kurung ini adalah apa yang kita katakan ke murid-murid. Iftahil kitab istami wa'id. Ya, itu yang kita dalam tanda petik ini yang kita bilang ke mereka. Nah, kemudian tunjuk tangan kita setelah kita baca ya. Lika yu'idul halaqah kullahu ba'daka qailan jami'an. Nah, iftahil kitab istami wa'id. Nah, kemudian kan antum bilang bacain hiwar, bilang jami'an, baru semuanya membaca. Itu ibarahnya.
saat menirukan sama-sama. Berapa kali teman-teman? Ini yang sangat perlu kita tekankan. Karir dzalika salasa marrat, 3 kali, minimal 3 kali. Ya. Jadi hiwar teman-teman minimal 3 kali diulang. Kenapa? Seperti yang kita sampaikan tadi ya di pertemuan pertama. Jangan sampai standar kita beda. Walaupun mungkin murid kita kayak Imam Syafi'i. Ya, tapi kan Syafi'i udah keluar. Jangan sampai murid kita walaupun sepinter-pinternya mereka jatuhin dia. Cari celah gimana dia kelihatan bodoh. Ya. Ana pernah di beberapa halakoh itu ada yang bisa mas. Tas tati, mas tati. Taib. Takallam au tarjim ila lugatil arabiyah. Ana suruh nerjemahin dia sesuatu yang mirip di hiwar dengan mufradat yang berbeda. Nggak bisa dia. Nah, akhirnya orang-orang maksudnya itu kadang-kadang perlu kita lakukan agar mereka tahu. Ngulang-ngulang itu penting. Mereka agar tahu kerangka hiwar ya. Kerangka hiwar, cara ngomong bahasa Arab dengan lafadz murokab mufid bil wad itu tahu. Itu yang perlu kita tekankan. Minimal 3 kali. Nah, kemudian baru istima wa i'ada bil majmu'at. Ini dibuka bukunya. Kemudian dibagi halakoh 2 kelompok. 1 jadi Basim, 1 jadi Muhammad, atau 1 jadi Fatimah, 1 jadi Aisyah, ya semacam itu. Tep. Kemudian nanti sini suruh ngulang, sini suruh ngulang. Itu udah 3 kali lagi. Berarti udah berapa kali teman-teman? 6 kali. 6 kali ya. Itu sudah 6 kali. Kemudian hifdzul hiwar, baru kita suruh menghafal hiwar. Coba Ana mungkin mau kalau boleh tanya ya. Kalau umpamanya Rosad dulu mubtadi apa mutawasid? Dulunya Mutawasid ya. Terus kalau di halaqah Humaidi, antum dulu cara ngapalin hiwarnya gimana? Diulang-ulang sama-sama. Diulang berkali-kali sama seperti yang 4. Oh, diulang berkali-kali ya. Nah, ada nggak yang di halaqah itu? Insya Allah nggak ada ya, semoga nggak ada. Bacaan hiwar 1 kali. Aglikul kutub, ihfadul hiwar. Wah, dia kemudian bikin teh di luar, seruput. Ya, itu tidak mendidik sama sekali. Gini teman-teman, salah satu yang Ana ikuti di metodologi pengajaran mukhtasornya Ustadz itu, mukhtasor ini, coba kalau antum keluar, kasih ke bapak-bapak jual batagor. Pak, mau belajar ini enggak? Beliau bilang apa kira-kira? Pasti enggak mau. Ya kemungkinan besar enggak mau. Kenapa? Lihatnya aja udah ngeri gitu. Kitab kuning, gundul semua, putar sana, putar sini, tulisannya kecil-kecil. Nah, tapi yang Ana salut tuh luar biasanya itu mbah-mbah, ya, bapak-bapak, semuanya, anak-anak, bahkan anak 10 tahun itu bisa belajar mukhtasor. Karena Ustadz itu punya metodologi pengajaran umum. Kalau nanti teman-teman baca ya, metodologi pengajaran mukhtasor. Ada metode umumnya itu salah satunya at-taisir. Gimana cara pengajar itu memudahkan santrinya untuk belajar. Ya, memudahkan. Makanya Ustadz tuh sering tanya jawab. Kenapa? Biar murojaah. Karena tahu mungkin santri-santrinya jarang murojaah. Jadi ditanya jawab tuh. Terus jawabnya kenceng-kenceng. Ustadz ngulangi lagi. Terus nanti kalau ada yang nggak paham, diulangi sama beliau. Nah, terus pastikan tuh murid yang paling tidak bisa ditunjuk. Kamu, coba tadi apa? Bisa. Oh, berarti semuanya bisa. Kalau dia belum bisa, suruh ulangi lagi. Yang ulangi temennya. Coba kamu ulangi. Coba kamu ulangi. Coba kamu ulangi. Dia kan dengar terus. Akhirnya dia lama-lama ngerti. Oh, maksudnya begitu. Oh, saya jadi hafal. Artinya teman-teman, kalau kita menjadi sebuah ro'in yang baik itu, ya kita harus bagaimana memudahkan santri-santri di halaqah kita. Contoh nih, apa yang kita lakukan dengan kutub muglaqah dan kutub maftuhah di poin ke-3 sama 4 itu memudahkan mereka untuk di poin ke-5. Ya. Jadi yang kita lakukan di poin ke-3 sama ke-4 untuk memudahkan mereka hifdzul hiwar. Coba, kalau kita udah ulang-ulang seperti itu, nanti pas ngapal lebih mudah atau lebih susah? Kan lebih mudah kan? Kan kita bimbing. Dan terutama thalib mubtadiin, insya Allah nggak frustasi gitu loh.
Coba anak baru kita sodori hiwar seperti ini, lihat kitabnya, waduh, disuruh ngapal-apal lagi nih, muhtasar aja belum selesai, bentar lagi ujian i'rab segala macam. Tapi coba kita ulang-ulang sama-sama ulang-ulang. Ya, insya Allah nanti menghafalnya akan lebih cepat. Di poin kelima akan ringan. Nah, kemudian di poin keenam adalah cukup penting teman-teman. Ini yang belum terjadi. Afwan, ana bilang ini yang hampir belum terjadi. Mungkin di beberapa halakoh aja. Hiwar dengan tema yang sama, tapi nggak pakai nas teks hiwar yang kita bahas. Contoh, kita bahas hiwar tasawuf. Tapi di akhir dars, setelah ini berjalan, kita suruh mereka buat apa namanya? Coba antum siap-siap. Fulan sama Fulan, Thunai, ambil pasangan, antum janjian bikin hiwar. Jangan pakai nas yang ada di kitab. Terserah antum ngomong apa. Tapi kan kerangkanya kita udah bimbing. Ya. Pertama kan biasanya aina tadhab, kamu mau ke gimana, madza tashtari, apa yang kamu beli, itu kerangka hiwar. Jadi mereka dikasih modal. Ya. Yaudah antum buat. Kan tinggal rubah berapa mufrodat, tinggal merubah tarkib. Kan seperti itu. Itu yang ditolib muntahi sama mutawasid. Yang di mubtadi seperti apa? Kalau yang di mubtadi, ambil satu percakapan saja atau dua percakapan ya, melihat halakoh masing-masing. Ya kalau di halakoh beliau ya jangan satu baris. Jangan dua baris karena sudah cukup mampu. Ambillah 4 baris, 2 kali interaksi ya. Anak bilang 2 kali interaksi. Artinya apa? Jangan kita ambil yang mudah aja. Minimal kalau mubtadi itu dia tahu poin penting dalam hiwar itu. Contoh di tasawuf ya. Madza tashtari. Udah mubtadi itu aja. Coba ente buat hiwar madza tashtari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk? Ya syukur-syukur dia juga tahu aina tadhab. Adhabu ila suq. Madza tashtari? Ashtari kata. Itu aja mereka suruh buat hiwar itu. Ya. Terus diulang-ulang. Ulangannya bagaimana? Caranya adalah satu, suruh berdiri hiwar, lainnya dengerin. Jadi jangan sampai sini berdiri, situ masih sibuk bikin hiwar. Itu yang anak saksikan di halakoh nggak jadi pembelajaran yang bagus. Satu berdiri, yang lain dengerin, akhirnya tertanam. Madza tashtari, kata. Itu akhirnya tertanam. Jadi itu 6 poin penting teman-teman dalam pengajaran hiwar. Ya, seperti itu ya. Ada yang mau praktek? Ya, mungkin karena keterbatasan waktu kita lanjut dulu. Yang kedua adalah ta'lim al-mufrodat. Ini lebih mudah dalam ta'limul mufrodat. Dalam ta'lim mufrodat ini tetap kita pakai yang pertama apa? Istima'. Terus kenapa ada isma' warodidu? Kenapa santri-santri di halakoh itu tetap ngulang-ulang? Kenapa? Ya, karena untuk menerapkan kalam agar mereka yata kalam, praktek. Percuma, jujur percuma. Kalau mereka faham satu mufrodat, mereka nggak bisa ngomong. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena nggak dibiasakan untuk kalam. Nah, kemudian pertama dibacakan dulu kutub mughlaqah, suruh mereka tutup buku, kemudian antum bacakan ya 1, 2, 3 kali, kemudian nanti buka, jelaskan hiwar itu. Afan mufrodat, jelaskan mufrodat tersebut. Ya, sekali lagi ya, antum jelaskan mungkin dengan bahasa Arab yang kita mampu, dengan isyarah-isyarah, dengan gerakan-gerakan yang kita mampu. Wala talja ila lugatit talamid illa inda daruratil masah. Pokoknya jangan sampai diterjemahin kecuali sangat darurat. Yang melihat keadaan santri halakohnya. Yang keempat, yang ketiga baru diulang-ulang lagi. Karir dzalika tsalatsa marrat au hasbal hajah. Ya. Kita bilang iftahil kitab istami' wa'id. Kemudian kita bilang jami'an, baru kitabun maktabun misbahun mukayyifun mirwahatun dan lain sebagainya. Kemudian baru hifdzul mufradat, mereka suruh menghafal
Dan nanti ada nasyad di akhir mufradat itu seperti yang di dars berapa mufradat? Nah, dars 3 ada apa namanya? Ada nasyadnya yang terakhir itu adalah membuat jumlah mufidah untuk halaqah asasiyah dibantu pengampu. Ya, teman-teman perlu kita pahamkan, kita nggak mempersulit siapapun. Jadi metodenya mengalir aja, ngalir. Santri nggak bisa, bantu aja. Tapi sebisa mungkin jangan dikasih tahu, maksudnya membantunya tuh yang mendidik gitu loh. Kayak mungkin teman-teman lebih paham lah dalam ngajari mukhtasar. Jadi kalau ada tanya wa anna asyrafa syai'in, asyrafa jadi apa? Langsung kita kasih tahu. Dia jadi isimina gini. Enggak, jangan langsung asyraf apa? Kan mungkin teman-teman lebih paham ya dalam belajar malam itu kan udah sering mungkin. Dia apa i'rabnya? Apa harokatnya apa? Ya berarti i'rabnya apa? Jadi kita giring mereka. Contohnya dalam mufradat, jumlah mufrad ini ya kita kasih tahu mereka, ya kita berusaha ngegiring mereka aja, membimbing, bukan ngasih mentahan. Terus yang di mutawassithah membuat khiwarnya juga kita bantu aja, kita dukung. Jadi jangan kita buatin khiwar dari A sampai Z, enggak. Kita bimbing mereka aja. Ya. Kemudian mereka nanti praktek di akhir sesi ya masna sunai satu-satu. Baik. Itu tentang taklim mufradat. Kemudian selanjutnya taklim nas. Ya, teman-teman, taklim nas ini hampir mirip seperti taklim khiwar. Cuman nas ini melibatkan aspek qiraah. Ya, ada qiraahnya juga. Ya, pertama istima, lihat di tanda kutip ini adalah yang harus kita bilang ke teman-teman santri di halaqah. Aglikil kitab wastami jayidan. Ya, dengerin, tutup buku, dengerin dengan baik. Yang enggak kita terjemahkan, maksudnya aglikil kitab wastami jayidan. Itu kita ucapkan, enggak usah diterjemahkan. Kalau ada yang belum nutup buku, kita bilang aglik sampai dia nutup. Insya Allah ngerti. Sambil kita praktekin. Terus suruh buka buku dan kita jelaskan bisyarh wal isyarah wal harakat tamtsiliyah. Kemudian jangan diterjemahkan kecuali dengan keadaan yang sangat terpaksa. Terus setelah itu bareng-bareng kita ulangi bareng-bareng salasa marat au hasbal hajah. Kemudian ada as'ilah, ada soal tanya jawab ringan-ringan. Kemudian ada qiraah fardiyah, dibaca secara mandiri pribadi. Ya. Kemudian nah, ini yang keenam ini. Kalau sudah itu nasyadnya adalah mereka mengulangi khiwar dengan bahasa mereka. Ya, setelah kita jelaskan, setelah kita ulang-ulang, kita bimbing, tutup buku, maju satu, antum berdiri atau di halaqah, duduk boleh, berdiri boleh. Coba antum bicara tentang khiwar tadi semampu antum. Zahaba Ahmad. Nah, barakallahu fiik. Udah gitu aja. Kita kan nggak bilang harus 100%. Antum Zahaba Ahmad ila suq. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum Zahaba Ahmad ila suq ma'a sadiqihi wa huwa yashtari at'am li al-ghuda. Nah, barakallahu fiik. Coba antum. Udah, bebas aja. Walaupun di nas itu nggak ada tulisan seperti itu. Gak usah disalahin. Udah, biarin mereka berbicara dan berproses. Nanti insya Allah mereka akan paham sendiri. Ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah untuk mutawasit sama muntahi, buat takbir dengan apa namanya, tema yang sama tapi di luar nas. Ya Allah. Seperti itu teman-teman untuk mawad ya yang asasiyah. Untuk yang asasi buat jumlah mufidah dengan bimbingan pengampu. Jumlah mufidah ya mungkin lebih banyak sedikit dari pada saat buat mufradat. Mungkin seperti itu apa yang bisa kita sampaikan siang hari ini. Insyaallah sesi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan infokan. Kita lihat jadwal dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.